Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang Rasulullah SAW berjanji bahwa orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid dan orang-orang yang meletakkan hatinya di masjid, orang-orang yang dinru dengan masjid, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua para jamaah kelak menjadi pribadi yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah suri tauladan yang wajib untuk kita bertauladan kepada beliau. Sampai Nabi sebagai bentuk cintanya kepada kita, beliau mengatakan, ana faratukum 'alal haud. Aku rindu, aku tunggu kalian wahai semua kaumku. Aku tunggu semuanya di telaga Al-Kautsar. Semoga kelak kita semuanya bisa meminum dari telaga Al-Kautsar yang Nabi sendiri mengatakan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Jamaah dirahmati Allah, berangkat dari sebuah perkataan Umar bin Khattab sebagai motivasi awal dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Ma u'tiyal 'abdu ba'dal Islam ni'matan khairun min akhin salih. Tidaklah, kata Umar bin Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seorang hamba itu satu nikmat setelah dia masuk ke dalam Islam, kecuali Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah saudara-saudara yang saleh. Tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan setelah kita masuk Islam kecuali Allah berikan kita saudara-saudara yang saleh. Punya istri yang salihah, punya suami yang saleh, punya anak yang saleh dan salihah, punya tetangga yang saleh dan salihah,
punya saudara yang salih dan salihah. Bahkan di antara 4 kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah, di antara 4 tanda kebahagiaan kita hidup di dunia. Jadi kalau kita punya 4 hal ini, maka hidup kita di dunia itu aman. Apa yang pertama? Tanda yang pertama, kalau kita pingin hidup kita bahagia, itu kita punya istri yang salihah. Al-mar'atus salihah. Kita punya istri yang salihah, punya ibu yang salihah, punya anak yang salihah, kehidupan kita dilindungi oleh orang-orang yang salih dan salihah, maka itu adalah tanda sebuah kebahagiaan. Makanya sudah pernah kita sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 182, kalau tidak salah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah atau berusahalah, carilah rezeki. Cari rezeki yang apa? Ma razaqnakum, qulu min thayyibati ma razaqnakum. Karena yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman, maka levelnya naik dari kata thayyiban menjadi thayyibat. Maknanya adalah orang hidup yang kalau dia hidupnya dia bangun landasannya adalah iman, maka pasti dia mencari rezeki yang halal. Dan kalau rezeki itu sudah halal, maka pasti Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Makanya punya istri solihah, nuntutnya tidak terlalu banyak. Nah, ngidam pun masih standar yang masih tercapai. Ngidamnya istri solihah itu mungkin tahu campur. Itu masih apa? Standar lah. Coba punya istri yang tidak solihah, ngidam permintaan bayi mas, apa? Terios. Terus gimana? Dan ini banyak. Makanya Allah hadirkan. Benar Umar mengatakan, tidak ada nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita setelah kita masuk Islam, kecuali Allah hadirkan istri-istri yang salihah. Kalau istri punya suami yang salih dan suami yang salih, dan punya tetangga juga tetangga yang salih, maka di antara 4 tanda kebahagiaan dunia itu salah satunya istri yang salihah. Yang kedua apa? Punya jarun salihun, punya tetangga yang salih dan salihah. Itu hidupnya tenang. Maka kata Umar apa? Fa idza wajada hadukum waddan min akhi falyastamsik. Kalau engkau sudah mendapati teman yang soleh itu, falyastamsik, pegang erat pertemanan itu. Apa definisi teman yang soleh itu? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ini pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan sadiquka, temanmu itu siapa? Man sadaqaka, yang senantiasa berlaku jujur kepadamu, la man saddaqaka, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Makanya teman yang soleh itu menyakitkan. Ya. Tapi kalau nggak soleh temannya nggak pernah menyakitin. Apa tandanya menyakitkan? Kita salah. Kalau teman itu kita soleh dan solihah, maka pasti akan ditegur kesalahan kita. Tapi kalau teman kita tidak solihah, gimana? Bagus. Sudah tahu ngerasani orang. Emang benar tuh mbak, orang emang ahli. Ini bukan teman yang baik. Kalau sudah kayak begini, lepas ini. Hanya sebatas berteman, tapi jangan jadikan dia sebagai sahib, jangan jadikan dia sebagai sahabat. Makanya beruntung punya kita teman-teman yang saleh, yang pada pagi hari ini kita duduk bersimpuh dalam satu majelis. Insya Allah kalau kita duduk di tempat yang terbaik di muka bumi ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didudukkan semuanya di dalam tempat yang terbaik berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bahas tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Ini pembahasan yang biasanya sedikit terjadi perselisihan di kalangan umat kita di Indonesia. Kenapa? Karena sifat asma wa sifat ini ada yang mengartikan secara letterlek makna seperti itu, ada yang mentakwil. Ambil satu contoh, di mana Allah
Jawaban kita di mana? Saya tanya, jawab dulu. Aina Allah? Di mana Allah itu? Sebentar, ada. Kok bingung gitu tanya? Di mana? Di hati. Yang bilang di hati siapa? Kalau tanya, aina Allah? Di mana Allah? Dekat dengan? Ya. Terus ada lagi yang lain jawabannya? Di Arash. Nanti muncul pertanyaan lagi, Pak. Kalau memang Allah itu di Arash, sebelum Allah menciptakan Arash, di mana Allah? Ini sifat asma wa sifat. Makanya pembahasan ini yang akhirnya kemudian saling menyesatkan. Benar. Makanya kemudian muncul namanya Wahabi. Gara-gara ini. Salah satunya gara-gara asma wa sifat. Apa? Wahabi dinisbahkan mujassimah, yaitu menempatkan Allah seperti makhluk. Ada yang kemudian kalau nanti apa akidahnya nih, akidah Asy'ariyah atau Asy'ari itu mentakwil. Berarti kalau mentakwil tidak mau menerima ayat dari Allah. Ini gara-gara ini akhirnya kemudian apa? Saling menyalahkan. Kajian kita bukan saling menyalahkan, tapi kita cari mana di antara dua pendapat ini yang paling kuat dalilnya, dan itu yang kita pahami. Kalau nanti ditanya aina Allah, Allah katakan sendiri Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Tawa Allah sendiri Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Itu di mana? Istawa 'alal 'arsy. Allah sendiri mengatakan. Nanti baru kita akan bahas ini terkait dengan asma wa sifat. Pembahasan ini agak istilahnya agak pasti akan menimbulkan perbedaan, tapi tugas kita bukan saling menyalahkan. Insya Allah kita adalah ikhwan fiddin, kita adalah bersaudara dalam agama. Insya Allah NU di surga, Muhammadiyah di surga, apa lagi? Salafi di surga, Persis di surga, apa lagi? Organisasi apa lagi? Al-Irsyad di surga, Jami'ah Islamiyah di surga. Kemudian apa lagi? Banyaklah. Semuanya di surga. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ini jaminan dari Rasulullah. Semua umatku yadkhulunal jannah, semuanya akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka orang-orang yang enggan. Bahkan dalam hadis yang lain ada Abu Hurairah itu kalau tidak salah Abu Darda bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang yang bersyahadat tidak akan masuk surga? Jawaban Nabi, masuk. Walaupun dia berzina dan dia mencuri. Walaupun dia berzina dan mencuri, kata Rasulullah. Tanya lagi sampai 3 kali. Walaupun dia mencuri dan berzina, ya Rasulullah. Walaupun dia berzina dan mencuri. Tanya lagi. Walaupun dia mencuri dan berzina, ya Rasul. Walaupun dia berzina dan mencuri. Walaupun engkau Abu Darda tidak senang dengan ucapanku. Maknanya apa? Walaupun ucapanku ini menyakitkan mungkin. Masa sih orang berzina masuk surga? Pasti. Semua umat Nabi itu pasti masuk surga. Hanya ada yang langsung, ada yang transit. Transit ini yang gak enak. Makanya umat Nabi Muhammad yang imannya atau syahadatnya tidak batal, itu pasti nanti akan masuk dalam surga. Makanya perbedaannya di neraka orang kafir dengan orang yang masih punya iman, walaupun sekecil zarrah itu pun. Kalau orang yang kafir, khalidina fiha abadan, di dalam neraka dia kekal, maka dia la yamutu wa la yahya. Ini tidak hidup dan tidak mati. Tetap berada dalam neraka, tidak pernah menikmati, tidak pernah merasakan apapun kecuali hanya tinggal merasakan adab dari Allah. Maka Allah jadikan besar orang-orang yang masuk dalam neraka itu. Apa bentuk fisiknya Allah jadikan besar? Nabi sendiri mengatakan apa? Tirsul kafir finnar mithlu Uhud.
Gigi gerahamnya orang kafir, satu gigi itu seperti bukit Uhud besarnya. Dan bukit Uhud tuh panjangnya 7 km, tingginya 3 sampai 5 km. Itu bukit Uhud. Satu gigi itu sebesar itu. Ada 32 gigi. Bayangkan, berarti sebesar apa? Bahkan Nabi mengatakan ma bainal manqibal akafil finnar, jarak antara pundak kanan dengan pundak kiri orang kafir dalam neraka masiratun salata lirraqib al-masra, itu perjalanan 3 hari dengan menggunakan kendaraan tercepat. Saat itu tercepat itu kuda. Saya pernah saya sampai ngecek itu berapa kecepatan kuda tercepat, kurang lebih 50 km per jam. Hanya tinggal kalikan 50 kali 24 kalikan 3. Ketemulah kurang lebih 1050-an kalau tidak salah kilometer. Itu baru pundak kanan ke pundak kiri orang dalam neraka. Untuk apa Allah jadikan besar? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab Allah. Tapi nanti bagi umat Nabi Muhammad yang masih masuk neraka dan ada potensi masuk surga karena imannya, syahadatnya tidak batal, itu nanti kemudian Allah jadikan dia mati. Kapan matinya? Setelah dosa-dosanya itu habis. Ketika dosa sudah habis, Allah kemudian lewat sifat Allah yang Ar-Rahim, kasih sayang Allah, rahmat Allah diturunkan. Orang yang sudah mati dalam neraka ini diangkat, dimasukkan ke dalam satu sungai di surga namanya Sungai Hayah, yaitu sungai kehidupan. Setelah dicelup masuk, akhirnya hidup. Dan Allah tempatkan ini nanti di perumahan namanya perumahan Jahannami, perumahan alumni neraka Jahannam. Ya, perumahannya namanya Jahannami, khusus untuk alumni. Makanya kita pengen sebisa mungkin jangan menjadi alumni, tapi kita masuk surga dalam kondisi tanpa transit. Ini kita akan bahas asma wa sifat. Mungkin nanti kalau ada perbedaan-perbedaan kita bahas dan kita terima perbedaan itu. Kenapa muncul perbedaan? Intinya satu intinya, yaitu pengen mensucikan Allah. Itu aja, pengen mensucikan Allah. Asy'ariyah atau Asy'ari yang notabene di Indonesia itu Asy'ariyah, Asy'ari itu beliau mentakwil makna Allah di atas arsy itu. Apa bentuk mentakwilnya? Bukan Allah yang bertempat. Allah tidak butuh tempat, tapi difahami Allah alal arsy istawa itu adalah sifatnya Allah, bukan fisiknya. Apa niatannya? Satu, tidak pingin Allah itu seperti makhluk. Intinya itu aja. Intinya apa? Pingin mensucikan Allah. Baik, ini tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat itu? Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam Rasulullah SAW. Yang paling penting di sini, menurut apa yang pantas bagi Allah, menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini asma wa sifat. Baik, kita ambil satu contoh ini. Allah punya berapa nama? 99 nama. Bahkan Nabi sendiri mengatakan apa? Walillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'a ilal wahid, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghafal asmaul husna itu dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, ternyata keutamaan menghafal asmaul husna. Makanya yang hafal asmaul husna siapa? Anak-anak. Nah, di sekolah itu diajari. Kita alhamdulillah hanya hafal nama-nama istri sama nama anak-anak. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, ada jaminan masuk surga. Cuma bukan hanya sebatas hafal secara lisan, tapi juga mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita, seperti Ar-Rahman,
Maha pengasih. Al-Wahhab, Maha pemberi tanpa batas. Al-Wahhab. Makanya kalau minta sesuatu yang dalam pandangan manusia nggak mungkin, sebutkan nama Allah. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Artinya sesuatu yang tanpa batas. Allah katakan di surah Al-Isra ayat yang ke-110. Qul Allah, panggillah Allah, serulah Allah, awid'ur Rahman, dan serulah Ar-Rahman, yaitu Allah juga menisbahkan dirinya punya sifat namanya Ar-Rahman. Salah satu sifat Allah Ar-Rahman yang berlaku untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi, itu namanya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, apa kalau Ar-Rahim? Maha pengasih. Ada berapa sifat rahimnya Allah? Ada berapa? Belum tahu? Banyak kelamaan PPKM gitu. Sifat rahmannya, sifat rahimnya Allah itu ada 100 sifat rahimnya Allah. Rahim ya. Dan sifat dari 100 rahimnya Allah itu, Allah hanya ambil 1 untuk diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu baru 1. Sedangkan yang 99 ini nanti Allah siapkan ketika datangnya hari kiamat. 1 sifat rahimnya Allah. Kalau Rahman sifatnya umum. Apa? Allah Maha Pemberi, siapapun namanya makhluk, mau kafir, mau muslim, mau sholat, mau tidak sholat, mau apapun perbuatan di dunia, itu Allah masih Allah kasihkan. Tapi kalau sifat Ar-Rahim, itu Allah baru 1 Allah turunkan di muka bumi, dan itu diperebutkan oleh seluruh makhluk. Ada namanya manusia, ada namanya hewan. Makanya antara hewan yang paling ganas lah Pak, singa contoh. Karena berkat sifat rahimnya Allah yang Allah turunkan 1 ke muka bumi, akhirnya singa saja yang dahsyat itu untuk anaknya dia begitu sayang. Seorang suami bisa kasih sayang dengan istri, istri bisa kasih sayang dengan anak, itu baru 1 di antara 100 sifat rahimnya Allah yang Allah turunkan di muka bumi. Baik. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma, yang mana saja tad'u, kalian menyeru, falul asmaul husna, maka dia Allah punya sifat-sifat nama-nama yang baik. Di sini wala tajhar bi salatika, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu bi salatika dalam salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan pula merendahkannya, wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Dari sini kita fahami bahwa Allah punya asmaul husna, dan bagi orang yang beriman, salah satu bentuk keimanan seseorang, kita wajib meyakini ada nama asmaul husna. Di surah yang lain, Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan menyebut terlebih dahulu, dengan memuji-memujinya. Wadarul ladzina, di sini pembahasan asma wa sifat. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembahasan ayat ini, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti tauhidnya tentang asma wa sifat. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini mulai pembahasannya. Allah sendiri katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kalau mendengar, ini gambar nih. Allah itu kalau mendengar berarti Allah punya telinga. Allah kalau Maha melihat berarti Allah punya mata. Berarti Allah itu sama dengan makhluk. Benar? Nggak sama. Di mana tidak samanya?
Ya. Allah Maha melihat. Yang kita fahami setiap kita melihat pasti menggunakan mata. Berarti Allah itu punya mata. Berarti kalau Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya apa lagi? Tangan, Allah punya kaki, berarti Allah itu mirip seperti makhluk. Gara-gara pembahasan itulah akhirnya sering terjadi perselisihan di Indonesia. Allah punya mata, tapi Allah sendiri katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un, enggak sama. Walaupun Allah punya mata bisa melihat, ya mata Allah dengan mata makhluknya pasti. Kenapa? Di sini jelas kok, laisa kamitslihi syai', enggak ada yang sama kok. Jauh. Kalau kita ini pandangan kita ini apa? Pandangan kita ini kecil. Pandangan kita ini lemah. Apa salah satu tanda kelemahan pandangan kita? Coba kita berdiri di pinggir laut. Itu baru laut. Kemudian perhatikan seberang sana. Kelihatan apa tidak? Ya kalau Surabaya dengan Madura kelihatan. Ya kan apa namanya? Kecil. Coba di pinggir laut yang normal, kita berdiri di pinggir ujung apa namanya? Sebelah sana kelihatan apa tidak? Kenapa kira-kira? Terbatas. Padahal kayaknya apa namanya? Kayaknya lautnya yang menutupi. Padahal kita berdiri di atas, kita posisinya lebih tinggi daripada laut. Tapi kenapa kemudian seberang sana tidak terlihat? Hanya yang terlihat itu di seberang lautan. Walaupun itu seperti semut, itu kalau aib orang itu kelihatan. Aib orang walaupun di seberang laut kelihatan. Tapi kalau aib dirinya, walaupun seperti gajah di depan matanya, benar ya kata Abu Hurairah itu. Ya, kalau ada apa kelemahan orang, walaupun jauh, bayangkan kelemahannya Joe Biden di mana? Amerika. Lah yang komentar orang Indonesia. Makanya zaman rahmati Allah kalau ditanya kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Kenapa? Karena mata kita terbatas, Pak. Terbatas. Apa tandanya dalam sebuah hadis? Antara manusia, apa namanya, bumi, kalau dibanding dengan langitnya Allah, langit ini banding dengan langit, maka bumi seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bumi kecil seperti cincin yang kita lemparkan, yang dikatakan seperti gelang yang kita lemparkan di tengah padang pasir. Berarti bumi itu seperti cincin, sedangkan langit itu seperti padang pasir. Dan kalau kita gabung antara bumi dan langit dijadikan satu, kita bandingkan bukan dengan arsy dulu, masih dengan kursinya Allah. Apa kursi itu? Kursi artinya? Iya, kalau bahasa kita kursi itu, kalau Indonesia kan ini. Tapi kalau orang Arab itu kursi itu bukan ininya, tapi apanya? Tempat berpijaknya. Jadi kayak raja itu, kalau raja biasanya kan ada singgasana, di depan singgasana pasti ada tempat berpijaknya, itu namanya kursi. Allah sendiri katakan apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Bayangkan langit dan bumi dijadikan satu, dibanding dengan kursinya Allah, maka kursinya Allah seperti padang pasir, sedangkan langit dan bumi itu seperti cincin. Dan bahkan kalau digabung langit, bumi, kemudian kursinya Allah dibanding dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka arsy-Nya Allah itu seperti padang pasir, dan semua makhluk yang besar itu seperti cincin. Ini menggambarkan zaman rahmati Allah. Kalau ada yang bertanya kenapa mata kita tidak terlihat, karena memang kondisi mata kita ini manusia itu sifatnya lemah. Maka dari sini saja antara Allah dengan makhluk itu pasti berbeda. Dan kita fahami Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi walaupun kita fahami Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, jangan difahami sebagaimana kita memahami makhluk. Faham sampai sini? Karena akidah ini.
Jangan kemudian berarti Allah Maha melihat, berarti Allah punya. Nah, ini bahaya. Ini masalah keyakinan, ini masalah akidah. Bahkan di surah yang lain Allah katakan, hal ta'lamu lahu samiyya. Allah katakan, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Ini pertanyaan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama? Nah, kita ini makhluk. Apa perbedaannya antara Khalik dengan makhluk? Di pembahasan bab pertama tauhid rububiyah, perbedaannya di mana? Kalau Allah itu wahid atau ahad. Kalau manusia zaujaini. Setiap makhluk Allah ciptakan pasti berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ada kutub positif, ada kutub. Semua namanya makhluk itu pasti zaujaini, berpasang-pasangan. Buang truk saja. Truk itu aja, Pak. Gandengan. Kalau ada manusia yang gak gandengan, malu sama truk. Ini zaujaini Allah ciptakan sudah berpasang-pasangan. Sedangkan Allah, maka Allah katakan qul huwallahu ahad, bukan wahid tapi ahad. Apa makna ahad? Esa. Sedangkan wahid itu artinya yang ke-1. Masih ada potensi yang kedua. Makanya kalau ada namanya Abdurrahman Wahid, itu pasti anak yang pertama. Kalau anak yang kedua muncul. Kalau perempuan anak yang kedua namanya Rafiqah Thaniyah. Ini berarti Rafiqah anak yang ketiga. Kalau punya namanya Sabi. Saya punya teman namanya Sabi'. Kenapa kok dikatakan Sabi'? Karena dia anak yang ke-7. Ya, jadi kalau Allah itu namanya Ahad. Baik. Dalam sebagian ayat yang lain, dan ini kita semuanya faham, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baik, berarti dari sini saja kita sudah fahami Allah itu punya asma wa sifat. Walaupun asma wa sifat artinya itu mirip dengan apa yang ada pada diri manusia, tapi ingat itu pasti berbeda. Bagaimana agar kita terhindar dari perselisihan ini? Dan ini untuk lebih selamatnya, di sini kalau kata seorang ulama, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan menghindari penyimpangan dari makna-makna yang bersifat asma'ullah tadi. Yang pertama, min ghairi tahrif. Pertama, tidak boleh merubah maknanya. Allah Maha mendengar. Sudah fahami Allah Maha mendengar. Berarti kalau mendengar pakai sudah fahami Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat, pahami Allah Maha melihat. Sudah nggak usah dirubah maknanya itu. Yang kedua, wala ta'til. Jangan ditolak. Sudah Allah Maha mendengar, terima. Yang ketiga, bel. Kok cepet ya? Wala takif. Ini, jangan muncul pertanyaan bagaimana. Karena kata-kata bagaimana itu pertanyaan untuk apa? Makhluk. Nggak boleh bertanya begini, Pak. Bagaimana itu pertanyaan untuk makhluk. Seperti apa? Bagaimana nanti ini, gambar banyak kasus-kasus yang kata pertanyaan bagaimana. Apa? Seperti takjif kayak gini lah, apa namanya? Kalau terjadi malam Lailatul Qadar di Indonesia, itu kan malam di Indonesia. Mana yang siang kira-kira? Di negara mana yang siang? Yang paling jauh istilahnya, yang jaraknya kalau dengan Mekah kan masih 4 jam. Yang jauh yang mana? Mana? Amerika ya. Berapa jaraknya Indonesia Amerika? 12 ya. Berarti kalau di Indonesia jam 12 malam, di Amerika jam 12 siang. Terus Lailatul Qadarnya gimana? Kan Lailatul Qadar itu turunnya malam. Oh, berarti malam ini malaikat turunnya di Indonesia. Nanti malam Amerika. Seperti itu. Pertanyaan itu untuk makhluk. Maka nggak boleh dipertanyakan untuk
Khalik, kenapa? Karena jarak perbedaan antara waktu dengan kita itu sudah berbeda. Allah sendiri katakan bahkan satu harinya ketika orang berada di padang mahsyar, satu harinya sana berapa tahun? 1000 itu untuk kehidupan akhirat. Tapi ketika di padang mahsyar, apa kata Allah? Ta'arujul malaika. Para malaikat itu naik turun, warruh, dan juga malaikat Jibril. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun. Satu harinya ketika orang berada di padang mahsyar, kalau ditarik ke kehidupan kita di kehidupan sekarang, itu sama dengan 50.000. Itu aja sudah berbeda. Makanya ghairu takyif, gak boleh tanya bagaimana. Kalau kata-kata bagaimana itu cocoknya bukan untuk khalik, tapi untuk, bayangkan, kita nggak berani punya anak lebih dari 2. Ada yang punya lebih dari 2? Ada ya. Ada punya 4? Ada yang punya 3 perempuan? Anaknya 3 perempuan? Istilahnya punya mungkin 5 perempuan, 3 anak laki 2 mungkin. Ada yang punya? Syukur kata Allah. Apa kata Rasulullah? Manibtala minal banat, siapa orang yang Allah uji dengan 3 anak perempuan, 2 syaratnya, fa ahsana ilaihin, berbuat baiklah kepada anak perempuan ini, wa addabahunna, ajari dia adab, ajari dia akhlak sampai dia menikah. 3 anak perempuan, apa kata Rasulullah? Kunna sitran minan nar, maka 3 anak perempuan yang kita dididik sampai dia menikah, maka akan menjadi tameng orang tua dengan api neraka. Yang masih 1 nambah, yang masih 2 nambah. Ustadz nggak bisa laki, nambah baik. Ghairu takyif, ini nggak usah ditanya pertanyaan. Kira-kira, kata KB itu 2 anak cukup. Nggak boleh kemudian saya kalau punya 3 anak nanti makan apa? Bagaimana kehidupan? Ini kata-kata ini hanya cocok untuk siapa? Untuk makhluk. Bayangkan Pak, siapa yang menyangka kita akan tinggal di sini atau kita akan hidup di Malang? Ini siapa yang menyangka? Sebelumnya kita hidup lahir bahkan di kampung-kampung. Itu kerjanya Allah. Makanya ghairu takyif. Nggak boleh tanyakan bagaimana kalau nanti hari kiamat. Ini sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Khalifah Umar itu ada datang kalau tidak salah dari Irak. Orang-orang yang memang ini kalau zaman sekarang mungkin bermain dengan logika saja. Apa kalau zaman sekarang mainnya? Ya kayak apa yang orang-orang ini menyamakan semua agama sama pluralisme. Dia ngatakan apa? Tanya. Jadi kalau lagi kajian-kajian kayak begini, pertanyaannya hanya satu. Coba, apakah nanti ketika kita di padang mahsyar akan bisa melihat wajah Allah? Bisa. Kalau bisa berarti Allah itu bisa terlihat. Berarti Allah itu apa? Kecil. Akhirnya nggak bisa jawab Pak. Pindah lagi ke taklim yang lain. Nggak bisa jawab. Sampai kemudian ini dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar kemudian ngambil pukulan itu. Dipukul orang ini. Karena dia telah menyebarkan bid'ah. Akhirnya apa? Apakah nanti, kata dia, pertanyaannya, apakah Allah nanti ketika berada di padang mahsyar akan terlihat? Karena Allah akan turun dari dari arsy, akan turun untuk menemui makhluknya. Apakah Allah bisa terlihat? Kata Umar bin Khattab, bisa. Berarti kalau Allah itu terlihat, berarti Allah itu apa? Kecil. Akhirnya apa kata Umar? Pasti Allah bisa terlihat sesuai dengan keadaannya nanti. Orang ketika berada di kubur, maka kuburan itu menyempit. Bahkan saking sempitnya kuburan menjadikan kedua tulang rusuk ini pasti akan bertemu. Itu sakit. Bayangkan. Tapi ketika digali, dindingnya ya tetap utuh kan? Berarti yang menyempit itu apa? Akhirnya sudah kehidupan nanti berbeda dengan kehidupan kita. Jadi pertanyaan ini nggak bisa dipertanyakan untuk, maka sampai dengan ghairu takyif. Ada 4 dari persyaratannya nih untuk menghindari dari penyimpangan makna Asmaul Husna itu. Pertama apa?
ghairi takhrif. Pertama, tanpa merubah. Allah istawa 'alal 'arsy, ya sudah, Allah istawa 'alal 'arsy. Jadi kalau ditanya di mana Allah, jawaban kita apa? Istawa 'alal 'arsy. Itu aja diartikan istawa 'alal 'arsy. Wala ta'til, enggak boleh kita menolak. Allah ka istawa 'alal 'arsy, berarti Allah itu apa? Duduk. Berarti kalau duduk itu sama dengan, akhirnya difahami, berarti tempat duduknya itu pasti lebih besar daripada, kalau kayak singgasananya raja itu kan ininya lebih besar daripada rajanya. Jangan difahami itu. Wala takyif, jangan ditanya bagaimana. Yang terakhir, wala tamthil, dan jangan dipermisalkan. Sudah, itu aja, hindari 4 hal ini. Insyaallah akidah kita selamat. Pertama, jangan merubah makna, artinya sudah kita pahami itu. Yang kedua, jangan menolak, terima makna yang ada sesungguhnya seperti itu. Yang ketiga, ghairu takyif, jangan ditanyakan bagaimana, karena pertanyaan bagaimana hanya untuk seperti bagaimana, pertanyaan kan sering kan ya, tanya siapa yang menciptakan manusia? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Kan kadang muncul apa? Sebelum Allah itu ada. Ini kata-kata ini nggak usah pikir. Kata Rasulullah apa? Tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikir tentang masalah penciptaannya saja, jangan berpikir tentang masalah zat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan 2 minggu lagi bagaimana nanti kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang menyifatkan bahwa Allah, contohnya Allah tertawa. Berarti kalau tertawa pakai seperti apa? Nanti kita akan bahas ini, karena masalah akidah sangat penting, karena khawatir kemudian kita termasuk orang-orang yang apa? Yulhiduna. Kita takut kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang menyimpang dari makna yang sesungguhnya di Asmaul Husna. Semoga Allah berikan kita hidayah, dan semoga Allah senantiasa selamatkan akidah kita, karena akidah itu adalah pembuka pintu surga. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.